Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Belum dimanapun teman-teman di berada. Di sini kami dari kelompok 7 RB, mata kuliah pembelajaran mesin, ingin memaparkan hasil dari tugas kelompok praktikum kami yang berjudul pemodelan pendeteksi untuk membedakan jenis hewan anjing dan kucing dalam metode CNN. Oke, sebelum masuk kepada inti pembahasan, ini saya pernah dengar sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri supaya bisa sayang ya. Yang pertama itu ada Anastasia Rahman dengan NIM 12145013. Lalu ada Anita Rahma Pramoda Cahyani dengan NIM 1214505154. Claudia Angeliani dengan NIM 1214502124. Lalu ada Devan Lokseval dengan NIM 1214505148. Erikson Chandra NIM 12145026. Lalu ada Nabila Andika Fitriati dengan NIM 1214503139. Next. Oke. Penelitian ini bertujuan untuk sebuah model pendeteksi yang dapat membedakan jenis hewan anjing dan kucing menggunakan convolutional neural network atau yang biasa kita sebut CNN. Ya, CNN adalah salah satu metode dalam deep yang terkenal untuk pengenalan gambar. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini terdiri dari gambar anjing dan kucing yang kami ambil dari berbagai sumber. Data gambar tersebut kemudian melalui proses pra-pemrosesan, termasuk augmentasi data untuk meningkatkan jumlah data latih. Arsitektur CNN yang kami gunakan terdiri dari lapisan konstruksi, lapisan pooling, lapisan fully connected, serta fungsi aktivasi seperti ReLU dan softmax. Dari hasil penelitian kami, terdapat tingkat akurasi tertinggi sebesar 96% dalam membedakan gambar anjing dan kucing pada data uji. Metode CNN telah berhasil diterapkan untuk membangun sistem pendeteksi yang mampu membedakan jenis hewan anjing dan kucing. Pada latar belakang ini, kami memiliki 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu pengembangan sistem pengenalan visual berbasis komputer masih belum mampu membedakan anjing dan kucing secara handal. CNN telah terbukti mampu melakukan pengenalan objek pada gambar dengan sangat akurat, dan CNN dapat secara otomatis mengekstraksi fitur visual gambar yang membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode convolutional neural network atau CNN untuk membedakan anjing dan kucing pada gambar. Lalu yang kedua ada parameter CNN seperti apa yang dapat menghasilkan tingkat akurasi paling tinggi untuk klasifikasi gambar anjing dan kucing. Lalu yang ketiga, bagaimana performa model CNN yang dikembangkan dalam hal akurasi, presisi, dan recall pengenalan gambar anjing dan kucing. Next. Lalu berikutnya ada tujuan. Yang pertama, membangun arsitektur model CNN yang tepat untuk tugas klasifikasi gambar anjing dan kucing agar didapatkan performa terbaik. Yang kedua, mempersiapkan dataset gambar anjing dan kucing dalam jumlah besar dan bervariasi sebagai data pelatihan model CNN yang akan dikembangkan. Yang ketiga, melatih model CNN yang telah dibuat menggunakan dataset gambar anjing dan kucing dengan batch size, learning rate, dan iterasi pelatihan yang optimal agar konvergen ke akurasi tertinggi. Yang keempat, mengevaluasi performa model CNN yang telah dilatih menggunakan data uji terpisah. Yang terakhir, melakukan visualisasi arsitektur dan bobot model CNN yang terlatih untuk memastikan kesesuaian pola pengenalan terhadap gambar masukan anjing dan kucing. Next. Lalu berikutnya ada landasan teori. ANN merupakan model komputasi yang terinspirasi dari
struktur jaringan saraf biologis pada otak manusia. Jaringan ANN terbentuk dari sekumpulan unit memproses informasi yang saling terhubung disebut neuron. ANN terdiri dari lapisan input tersembunyi dan output. CNN adalah pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP untuk mengolah data dua dimensi. CNN unggul dalam mengekstraksi fitur visual dan melakukan klasifikasi gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk metode di sini ada 3 metode. Yang pertama kita ada metode rancangan pemodelan. Di sini kita akan membuat rancangan untuk sebuah model. Yang pertama itu ada kita menggunakan library dari Python. Itu adalah kumpulan code yang telah dioptimalkan sehingga membantu analis dalam menghindari penulisan rutin dan untuk memecahkan masalah yang berbeda. Yang kedua adalah dataset yang digunakan itu memiliki 1012 gambar anjing dan 1000 gambar kucing. Yang ketiga adalah pemrosesan data lanjut akan dibuat sebuah list kosong untuk diisi dengan direktori jenis gambar, lalu diubah menjadi numpy array agar dapat data tersebut dapat terbaca saat split data. Yang keempat adalah proses split data menjadi data train dan data test itu bertujuan untuk membagi dan membedakan fungsi data. Data latih digunakan untuk membangun model, sedangkan data test digunakan untuk mengevaluasi model. Kemudian ada CNN, itu membangun model CNN yang digunakan pada pemodelan dan merupakan tipe sekuensial. Tipe ini adalah lapisan linear yang berurutan, yang tiap lapisannya dapat memiliki satu output dan satu input. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan evaluasi model. Ini digunakan untuk pada data test. Hasil evaluasi ini akan menghasilkan grafik train loss, validation loss, train accuracy, dan validation accuracy. Dan yang kedelapan itu adalah sistem model CNN yang telah dikompil dan akan dibuatkan sebuah sistem untuk dapat memprediksi gambar yang dimasukkan. Baru yang terakhir itu adalah tes akurasi yang dilakukan dengan melihat ringkasan dari arsitektur model. Nah, di sini ada metode kedua, yaitu ya, metode pseudocode. Di sini merupakan program yang algoritmanya seperti berikut. Yang pertama itu adalah inisiasi package. Ini kita menggunakan beberapa package. Yang terpenting adalah package TensorFlow. Kemudian kedua adalah import dan displaying dari dataset. Kita menggunakan dari drive yang merupakan gambar dari cats and dog atau anjing dan kucing. Kemudian yang ketiga itu ada pemrosesan data. Yang keempat kita membagi data train dan test split. Kemudian yang kelima baru kita memodelkan CNN di sini karena CNN itu memiliki beberapa layer, jadi kita harus menambahkan layer-layer yang dapat mereduksi pixel dari gambar. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dari model. Ini untuk yang tadi mendapatkan grafik train loss, validation loss, train accuracy, dan validation accuracy. Kemudian di sistem prediksi itu kita menginputkan gambar, kemudian dari pemodelan tersebut gambar dapat diprediksi dengan sistem yang telah dibuat. Nah, baru yang terakhir adalah tes akurasi model. Itu didapatkan dari hasil prediksi yang modelnya itu akan dikompilasi, kemudian didapatkan skor akurasinya didapatkan dari summary model. Baru kita dapatkan skor akurasinya yang akan menentukan validasi dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke flowchart dimulai dari import library, terus kemudian import dan display dataset, masuk ke pemrosesan data, selanjutnya data trend dan data test split. Dari sini baru ke pemodelan CNN. Dari pemodelan CNN ini evaluasi model,
prediksi gambar dengan model CNN, tes akurasi model, dan selesai. Untuk persiapan masuk CNN itu dibutuhkan import OS untuk operasi sistem, NumPy, modul NumPy, kemudian Matplotlib, kemudian CV2, image, TensorFlow itu untuk memberikan alias hook. Next. Oke, ini masuk ke from Google Colab ini untuk import dari Google Drive ke Google Colab-nya, yaitu Content Drive, kemudian Petcats dan Pet Docs-nya itu untuk untuk directory kucing dan anjing. Kemudian di load untuk mengambil daftar file-file anjing dari directory anjing, yaitu docs file, kemudian ditampilkan lewat print, habis dari doc ke kucing juga direktorinya chat files gitu. Nah, kemudian menampilkan jumlah gambar anjing dengan menggunakan len untuk menghitung jumlah file dalam doc file, yaitu print jumlah gambar anjing. Kemudian tampilkan juga gambar kucingnya sama juga dengan cats file. Lanjut. Nah, ini display untuk menampilkan gambar anjing. Jadi image sama dengan MPEMG in IMRead ini untuk menampilkan si filenya anjing itu. Next. Nah, ini juga untuk membuat label data dari si kucing. Jadi, file itu ada di catch 1021. Next. Hasil dan pembahasan pemrosesan data. Data ini untuk inisialisasi sebuah list kosong. Kemudian docs file ini mengambil daftar file dalam direktori petdocs. Kemudian melakukan iterasi pada setiap file dalam daftar. Setelah itu masuk ke get files untuk mengambil daftar file dalam direktori petcats. Kemudian melakukan iterasi pada setiap file dalam daftar, membuka gambar pada PIL, meresize gambar menjadi ukuran 128 kali 128 pixel, mengkonversi gambar ke mode warna RGB, mengubah gambar menjadi array NumPy, menambahkan gambar ke dalam list data. Nah, ini untuk menampilkan tipe dan panjang data. Listnya itu ada di 2012. Kemudian menampilkan elemen pertama dari variabel data. Setelah itu, converting image list dan label list to NumPy array itu untuk mengubah data menjadi array NumPy, kemudian mengubah labels menjadi NumPy, array NumPy. Lalu selanjutnya ini ada eh, extract dia untuk memisahkan data menjadi data latih dan data uji dan untuk eh, outputan 2012, 128 dan lain-lain itu dia menampilkan bentuk shape dari keseluruhan datanya. Terus selanjutnya itu melakukan pengskalaan data latih. Nah, dan eh, lalu ini menampilkan data latih sebelum dan sesudah pengskalaan. Nah, selanjutnya itu ada CNN. Nah, di CNN ini kita itu pertama ada name of class itu adalah jumlah kelas yang digunakan dan lalu selanjutnya itu kita melakukan compile eh, CNN-nya yaitu dengan model compile yaitu pengaturan optimizer-nya. Lalu selanjutnya itu ada melatih model dengan data latih selama 15 epoch dengan 10% split validasi. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Nah, pertama itu kita menghitung kalkulasi dari keakuratannya atau tidaknya. Lalu eh, dari tampilan tersebut itu keluar untuk akurasinya ada 0,
1,65 dan untuk yang lossnya itu ada 1,58. Nah, selanjutnya ini itu membuat plot nilai loss sama nilai akurasinya. Next. Nah, untuk dari grafik di sini itu untuk yang eh, warna biru itu dia untuk tren akurasinya, sedangkan untuk warna orange itu adalah validasi akurasinya. Untuk trennya ini dia naik. Next. Selanjutnya itu ada sistem prediksi. Nah, di sini tuh pertama input gambar yang mau diprediksi itu gambar anjing. Terus selanjutnya itu kita membaca gambar tersebut menggunakan OpenCV. Lalu menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Dan selanjutnya itu menampilkan hasil prediksi dan label prediksinya. Next. Baik, untuk selanjutnya masih dalam sistem prediksi, yang kita lakukan adalah kita input dulu, terlebih dahulu image-nya, gambarnya yang dari drive tersebut, yaitu 11.319 JPEG, dan setelah itu kita akan menampilkan gambarnya menggunakan Matplotlib, lalu kita melakukan resize gambar menjadi ukuran 128 kali 128, atau kita melakukan penskalaan dimensi. Dan lalu kita akan melakukan prediksi menggunakan model. Setelah itu akan menghasilkan jika gambarnya yang diprediksi adalah sebagai anjing ataupun sebagai kucing. Dan pada gambar ini terbukti bahwa gambar itu menunjukkan hewan anjing dengan vektor 0,3 dan juga 0,6. Selanjutnya adalah masih sama, yaitu melakukan sistem prediksi, tetapi di sini adalah melakukan sistem prediksi dari hewan kucing, dan hasil prediksinya menunjukkan bahwa hewan ini adalah kucing. Selanjutnya adalah sistem prediksi dengan gambar lainnya, dan hal ini juga terbukti bahwa gambar yang yang dibuat adalah diprediksi adalah hewan kucing, dan itu benar adanya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tes akurasi. Jadi kita salin dulu URL model CNN-nya. Setelah itu kita membuat lapisan keras yang digunakan sebagai lapisan Pattern Mobile. Lalu kita akan menginputkan layer dan juga menambahkan lapisan lambda. Dan di sini kita akan melihat ringkasan dari modelnya yang telah kita buat. Modelnya bernama Sequential 2 dan terdapat layer lambda serta keras layernya sebagai inputan. Dan di sini dikatakan bahwa total params-nya 260.546. Dan di sini merupakan ringkasan dari keakuratan gambarnya. Setelah itu kita melakukan compile model terlebih dahulu untuk mengetahui metrik dari akurasinya. Dan kita melatih modelnya selama 15 watch. Lalu kita akan print ataupun menghasilkan output berupa nilai akurasinya dan juga nilai test loss-nya. Dan di sini dapat terbukti bahwa prediksi kita benar dan juga mendapatkan nilai akurasi yang baik, yaitu 0,97. Dan test loss-nya hanya 0,08. Dan ini termasuk dalam akurasi yang sangat besar dan cukup akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan yang telah dilakukan menggunakan CNN, jadi dengan membedakan gambar hewan dan kucing, ini dapat dibedakan dengan metode CNN. Dan arsitektur dari model CNN ini digunakan yang terdiri dari lapisan konvolusi, lapisan pooling, lapisan fully connected, dan fungsi aktivasi relu serta fungsi softmax. Dan pada hal ini data latih digunakan adalah gambar anjing dan juga kucing dari berbagai sumber, dan data gambar tersebut diperoleh ataupun diproses dengan augmentasi data untuk meningkatkan jumlah data latih. Dan kita menggunakan algoritma optimasi Adam serta fungsi loss categorical cross entropy.
Dan hasil ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Tadi kita sudah lihat bahwa 0,96 ataupun 96% pada dataset. Dengan demikian, maka metode CNN ini dapat membedakan antara gambar anjing serta gambar kucing. Oke. Dengan demikian, kita telah mengeksplorasi bagaimana CNN dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membedakan antara anjing dan kucing penyebar. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut serta menjelajahi topik ini bersama kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.